Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tati Mulyana dengan NIM akhir 028 praktikan PO1 dari kelompok 22. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan yang ada pada modul 2 yakni metode Big M. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kilogram. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu harinya, yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Selanjutnya, menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. A. Kebutuhan batas atasnya. Batas atas proteinnya yaitu 100,45 gram. Kebutuhan batas bawah proteinnya yaitu sebanyak 28,7 gram. Kebutuhan batas atas lemaknya yaitu 44,65 gram. Kebutuhan batas bawah lemaknya sebanyak 25,51 gram. Kebutuhan batas atas karbohidratnya sebanyak 186,57 gram, kebutuhan batas bawah karbohidratnya sebanyak 129,16 gram. Selanjutnya, ahli gizi juga meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nah, ini ada nasi putih, tahu, tempe, dan ini kebutuhan protein per 150 gramnya. Pada nasi putih kebutuhan proteinnya 2,1, protein pada tahu 17,19, protein pada tempe 18,54, dan seterusnya. Dengan harganya, harga nasi putih sebesar 2.300, harga tahu 1.000, dan harga tempe 850. Pertanyaannya, tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Nah, pertama-tama kita akan membuat model matematisnya terlebih dahulu. Di sini tertera ada kebutuhan batas atas dan batas bawah. Berarti model matematisnya pada fungsi pembatasnya itu ada 8, yakni kebutuhan batas atas protein, batas bawah protein, batas atas lemak, batas bawah lemak, batas atas karbohidrat, batas bawah karbohidrat, dan kalori, serta fungsi non-negatifnya. Jadi totalnya pada fungsi pembatasnya ada 8. Oke, kita buat terlebih dahulu fungsi pembatasnya pada Microsoft Excel. Oke, sebelum kita ke fungsi pembatas, kita masukkan terlebih dahulu fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan ini Lihat dari harga dari nasi putih, tahu, tempe. Kita asumsikan nasi putih itu sebagai X1, tahu sebagai X2, dan tempe sebagai X3. Kemudian kita masukkan fungsi pembatasnya. Terdapat 8 fungsi pembatasnya ya, teman-teman. Ini fungsi batas atas protein, dia menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, karena dia tidak boleh melebihi batas atasnya yakni 100,45. Selanjutnya ini ada batas bawah protein, yaitu sebesar 28,7. Dengan menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, artinya dia boleh melebihi dari 28,7 atau sama dengan 28,7. Ini juga ada kebutuhan batas atas dari lemak dan kebutuhan batas bawah dari lemak.
Oke, ini ada kebutuhan batas atas dari karbohidrat menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Ini kebutuhan batas bawah karbohidrat menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Dan ini kebutuhan kalorinya menggunakan pertidaksamaan sama dengan. Kenapa menggunakan pertidaksamaan sama dengan? Karena sesuai penelitian, kebutuhan total kalori dari anak laki-laki tersebut itu sebesar 1148,09 kalori. Sehingga dalam kebutuhan kalori itu tidak boleh melebihi kebutuhan kalori total yang ada di tubuh kita. Atau tidak boleh kurang dari kebutuhan total kalori kita. Sehingga dia menggunakan pertidaksamaan sama dengan. Dan ini ada fungsi non-negatifnya. Kemudian, setelah kita membuat model matematisnya, kita rubah ke bentuk bakunya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Mengubah dari bentuk umum ke bentuk baku ini, yaitu dengan menambahkan variabel slack, surplus, dan variabel artifisial sesuai dengan pertidaksamaannya. Oke, kita masukkan z-min-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita rubah dari bentuk umum fungsi kendala ke bentuk baku. Oke, terdapat aturan dalam penambahan variabel slack, surplus, dan artifisial. Untuk fungsi pembatas yang menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, itu cukup ditambahkan variabel slack saja dengan tanda plus S. Selanjutnya, untuk fungsi pembatas yang menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, itu ditambahkan variabel artifisial dan pengurangan variabel surplus. Selanjutnya, untuk fungsi pembatas yang menggunakan pertidaksamaan sama dengan, Itu cukup ditambahkan variabel artifisial saja. Oke, setelah itu kita masuk ke tabel simplex awal, kita masukkan koefisien dan variabelnya dari bentuk yang sudah baku ini ke tabel. Oke, untuk basis variabel yang horizontal ini adalah variabel dari si z-min-nya ini. Jadi dimasukkan semua dari x1 sampai a4, itu dimasukkan semua. Dan untuk basis variabel secara vertikal ini, itu dimasukkan variabel artifisial dan variabel slack saja. Setelah itu pada bagian CJ horizontal, kita isi koefisiennya. Oke, setelah itu kita masukkan koefisien dari S1, A1, S3, A2, S5, A3, A4, dan seterusnya. Itu sesuai dengan bentuk yang baku ini. Setelah itu, pada kolom solusi ini kita isikan nilai kanan dari bentuk bakunya. Ini sudah sesuai bentuk bakunya. Setelah itu, kita isikan kolom ZC, itu diperoleh dari hasil perkalian variabel dan dijumlahkan. Jadi, intinya ZC ini diperoleh dari penjumlahan dari perkalian masing-masing variabel. Oke, selanjutnya kita isi ZC min CJ-nya, yaitu diperoleh dari hasil pengurangan antara ZC yang ini dengan CJ yang atas. Untuk pengoperasian ZC dan ZC min CJ ini dilakukan secara manual dan tidak menggunakan rumus Excel, karena keduanya itu dioperasikan bukan sesama dengan nilai numerik. Setelah itu, kita cari kolom kuncinya. Karena di sini kasusnya minimasi, maka dari itu kita mencari kolom kuncinya dengan melihat nilai ZC min CJ terbesar, positif terbesar. Karena di sini X2 yang positif terbesar, maka kita highlight. Setelah kita mencari setelah kita mencari kolom kuncinya, selanjutnya kita mencari indeksnya, nilai solusi per nilai kolom kunci. Setelah itu kita enter dan kita drag ke bawah. Nah, oke, setelah itu untuk menentukan baris kunci, kita tentukan indeks dengan positif terkecil. Di sini positif terkecilnya 1,26, kita highlight terlebih dahulu. Di sini terdapat angka kuncinya yaitu antara
perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci didapatkan angka kuncinya 20,18. Setelah itu kita lanjut ke iterasi 1. Masukkan terlebih dahulu variabel dan CBI-nya. A2 ini kita rubah menjadi X2, karena si X2 ini menjadi variabel masuk dan A2 ini variabel keluar, sehingga A2 ini dirubah menjadi X2. Kita rubah A2-nya menjadi X2, dan CBI-nya sebesar 1000. Setelah itu, kita isikan new value-nya itu dengan rumus yang sudah tertera di sini. Old value min corresponding key column value dikali corresponding key row value per key element. Oke, kita masukkan terlebih dahulu nilai lamanya. Setelah itu kita masukkan kolom kuncinya dikali dengan yang ini. Tutup kurung per angka kuncinya, tutup kurung lagi. Setelah itu kita kunci 3 kali si E15-nya dengan klik Fn F4 sebanyak 3 kali dan D18-nya sebanyak 2 kali. E18 dikunci sebanyak 1 kali. Setelah itu kita enter. Dan karena rumusnya sama semua, kita drag ke bawah, drag ke samping. Nah, karena tadi ada variabel masuk dan variabel keluar, dan baris A2 ini, itu dia punya nilai tersendiri dan rumus tersendiri. Yang ini kan tadi yang dirubah ke X2, itu rumusnya sama dengan nilai lama dibagi angka kuncinya. Nilai lama per angka kuncinya 20,18. Nah, karena semuanya itu memakai angka kunci, maka si E18 ini kita kunci dengan Fn F4. Setelah itu kita enter dan drag ke samping. Oh ya, untuk nilai solusi juga sama rumusnya. Dengan nilai mencari new value tadi. Dari itu kita drag aja, ini ke bawah, ke samping. Setelah itu kita cari ZC-nya. Setelah itu kita cari juga ZC min CJ-nya. Kemudian kita cari positif terbesar dari ZC min CJ-nya. Setelah itu kita cari nilai indeksnya. Nilai indeks itu solusi dibagi dengan kolom kunci. Kenapa ini div? Karena dia dibagi 0. Karena dia kolom kuncinya itu 0. Maka nilainya itu tidak terdefinisi. Setelah itu kita tentukan baris kuncinya dengan memilih indeks positif terkecil. Itu 2,86. Angka kuncinya 40,548. Selanjutnya kita ke iterasi 2. 3 kita rubah menjadi X1 dan nilai CBI-nya sebesar 2300. Untuk yang tadi A3 yang berubah menjadi X1, itu dia punya rumus tersendiri dan angka kuncinya kita kunci terlebih dahulu. Setelah itu kita enter dan drag ke samping sampai solusi. Oke, selanjutnya kita isikan nilai ZC dan nilai ZC min CJ-nya. Nah, di sini yang nilai ZC min CJ positif terbesarnya itu di kolom X3. Setelah itu kita cari nilai indeksnya. Ini kita rubah menjadi strip karena dia nilainya tidak terdefinisi. Oke. Setelah itu kita pilih baris kuncinya dengan melihat nilai indeks positif terkecil. Sini positif terkecilnya 0,13. Oke, kemudian kita masuk ke iterasi 3. Dan di sini A1 itu sebagai variabel keluar. Variabel masuknya X3, maka A1 dirubah menjadi X3. Kita isikan new value-nya. Nah, untuk X3 ini, kita isikan rumus yang berbeda per angka kunci. Angka kuncinya kita kunci, dan kita enter dan drag ke samping. Selanjutnya kita isi ZJ dan ZJ min CJ-nya.
Oke, karena di sini positif terbesar dari ZC min CJ-nya itu S4, kita beri tanda, kita cari nilai indeksnya itu didapatkan kita lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, X3 ini kita rubah menjadi S4. Ini new value-nya. Kemudian kita isi nilai ZC dan nilai ZC min CJ-nya. Setelah itu kita cari nilai indeksnya. Angka kuncinya kita dapatkan 1,21 dan kita lanjut ke iterasi 5. S3 kita rubah menjadi S2 dan nilai CBI-nya itu 0. Nah, setelah itu kita isikan new value-nya, rumusnya masih sama kayak yang tadi. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi ke-6. Jadi solusi optimalnya itu didapatkan sebesar 8.488,14. Ini udah termasuk solusi optimal karena semua nilai ZC min CJ-nya itu sudah optimum atau nilai ZC min CJ-nya ini sudah bernilai kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan software POMQM. Kita buka terlebih dahulu POMQM-nya. Kita ke tab modul, kemudian kita pilih linear programming. Kita isikan number of constraint-nya itu sebanyak 7, karena dia fungsi pembatasnya ada 7, jadi fungsi non-negatifnya tidak dihitung. Number of variables-nya kita isi 3. Objektifnya kita pilih minimize. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita rubah ini menjadi nasi putih sebagai X1. X2-nya kita rubah menjadi tahu sebagai X2. X3-nya kita rubah menjadi tempe sebagai X3. Constraint satunya kita ubah menjadi kebutuhan protein batas atas dan kalori. Setelah itu kita isikan minimize-nya. Selanjutnya kita isikan koefisiennya sesuai dengan fungsi pembatas yang tadi. Sesuai dengan ini. Oke, karena di sini saya tidak bisa langsung memakai koma, jadi nanti dia komanya akan hilang gitu. Jadi kita harus klik solve terlebih dahulu, kemudian kita edit lagi. Oke, setelah kita memasukkan koefisiennya, itu kita rubah tandanya, jangan sampai salah. Oke, setelah kita mengisi koefisien dan tanda pertidaksamaannya, setelah itu kita klik solve. Nah, ini diperoleh X1, X2, X3, dan solusi totalnya. Jadi kesimpulannya, kebutuhan nasi dengan komposisi protein, lemak, karbohidrat, dan kalorinya itu totalnya 2,36 gram. Untuk tahu dengan komposisi ini itu sebesar 0,73. Dan untuk tempe sebanyak 2,76 gram. Dengan biaya minimalnya yaitu sebesar Rp8.488,14. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.